Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dari diskusi kami yaitu mengenai penalaran dan pengembangan paragraf. Next. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan dari kelompok 5. Yang pertama ada Surya Dinara Rahmatin, yang kedua ada Davis Setiawan, yang ketiga Dimas Yoga Wicaksana, yang keempat Eka Rinar Gustin, yang kelima Fikri Ardiansyah, yang keenam Ika Latvia Widya Pangestika, yang ketujuh Maulina Tafrih Nurwidya, yang kedelapan Nova Rezaning Tias, yang kesembilan Sultan Sotik Nurdiansyah, yang kesepuluh Wahyu Hidayat. Next. Sudah masuk ke pembahasan. Silakan dari teman saya bisa menjelaskan materi tersebut. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, langsung saja. Yang pertama itu penalaran paragraf. Yang pertama itu penalaran paragraf edukatif. Definisi, poin-poin itu jenis. Terus yang kedua penalaran paragraf indukatif. Poin-poinnya definisi dan jenis. Ini jenis paragrafnya itu ada 5: paragraf deskripsi, paragraf narasi, paragraf eksplanasi, paragraf argumentasi, dan yang terakhir paragraf persuasi. Next. Bagian saja yang pertama itu definisi dan jenis penalaran paragraf edukatif. Definisinya, penalaran edukatif adalah suatu proses untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus artinya dari fakta-fakta yang ada dapat ditarik sesuatu kesimpulan. Ini jenis penalaran paragraf edukatif. Yang pertama, silogisme, suatu proses penarikan kesimpulan secara edukatif yang disusun dari dua proposi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Fakta lainnya bahwa silogisme adalah rangkaian 3 buah pendapat atau 2 pendapat dan 1 kesimpulan. Nah, yang kedua, entimen, penalaran edukatif secara langsung dan dapat dikatakan pula silogisme, premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sama-sama sudah diketahui. Cirinya yaitu letak kalimat utama di awal paragraf, diawali dengan pernyataan umum dan diikuti penjelasan khusus, diakhiri dengan penjelasan. Next. Yang kedua itu definisi dan jenis penalaran paragraf induktif. Penalaran induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan khusus, mengandung pembuktian yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Paragraf induktif dikembangkan menjadi beberapa jenis, yaitu paragraf generalisasi, paragraf analogi, paragraf sebab akibat, ataupun paragraf akibat sebab. Next. Jenis penalaran induktif. Yang pertama yaitu generalisasi. Generalisasi adalah pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diminati. Generalisasi mencakup ciri-ciri esensial bukan rincian. Macam-macamnya yaitu ada generalisasi sempurna dan generalisasi tidak sempurna. Yang kedua yaitu analogi. Analogi adalah suatu proses penalaran membandingkan sifat esensial yang mempunyai persamaan. Dengan asumsi tersebut, diasumsikan ada persamaan dalam hal lainnya. Macam-macam analogi ada 2, yaitu analogi induktif dan analogi deklaratif. Ya,
materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nova. Yang ketiga, definisi dan ciri paragraf deskripsi. Definisi paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi atau deskriptif adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu yang tujuan untuk melukiskan, menggambarkan, dan memberikan perincian terhadap objek yang dibicarakan tersebut, sehingga seolah-olah pembaca ikut merasakan. Ciri dan fungsi paragraf deskripsi. 1. Ciri-ciri. Menggambarkan atau melukiskan objek tertentu atau orang, tempat, dan lainnya. Bertujuan agar pembaca seolah melihat sendiri objek tersebut. 2. Pola pengembangan. Deskriptif, deskripsi objektif, deskripsi subjektif, deskripsi spasial, deskripsi waktu. Contoh, dia memakai rok panjang warna coklat. Betapa sesuai benar dengan warna blus panjangnya, rok dan blusnya seakan-akan menambah keanggunan pribadinya. Jalannya sungguh santun memikat hati orang yang memandang. Atau deskripsi subjektif. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang keempat yaitu definisi dan ciri paragraf narasi. Next. Definisi paragraf narasi. Paragraf narasi atau paragraf naratif merupakan paragraf yang menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian suatu tokoh atau suatu bentuk wacana yang berupaya menunjukkan dengan sejelas-jelasnya kepada para pembaca tentang suatu kejadian dalam waktu atau urutan tertentu. Next. Ciri dan jenis paragraf narasi. Ciri-ciri paragraf narasi yang pertama, isinya disajikan secara kronologis. Yang kedua, banyak kalimat berisi unsur tindakan, mempunyai alur yang jelas seperti orientasi, klimaks, dan penyelesaian, mempunyai alur atau plot, terdapat unsur sudut pandang penulis, dan lain-lain. Jenis-jenis paragraf narasi yang pertama, paragraf narasi ekspositoris, paragraf narasi sugestif, paragraf narasi informatif, dan yang terakhir, paragraf narasi artistik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sultan. Yang kelima, definisi dan ciri paragraf eksplanasi. Next. Paragraf eksplanasi adalah paragraf yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi dan memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Next. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. 6. Definisi dan ciri paragraf argumentasi. Next. Definisi paragraf persuasif dapat diartikan sebagai paragraf yang mempunyai tujuan untuk meyakinkan atau mengajak si pembaca dengan maksud tertentu, yang mana hal ini dilakukan agar bisa melaksanakan serta menerima gagasan penulis dari suatu pendapat dan pandangan tertentu. Next. Ciri dan jenis paragraf persuasi. Ciri-ciri, isinya mengandung fakta dan bukti sebagai faktor yang kuat dalam mempengaruhi atau kalimat dengan bentuk ajakan atau bujukan. Yang kedua, tulisan memiliki tujuan untuk mendorong atau mempengaruhi pada suatu hal. Yang ketiga, berupaya dapat menghindari konflik, yang mana hal ini dilakukan agar pembaca yakin dan tercapainya kesepakatan. Yang keempat, membuat si pembaca dapat lebih percaya dengan penjelasan yang menarik. Jenis-jenis. Yang pertama, persuasi politik. Yang kedua, persuasi pendidikan. Yang ketiga, persuasi advertensi. Yang keempat, persuasi propaganda. Next.
Definisi dan ciri paragraf persuasi. Definisi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan menyampaikan suatu pendapat, konsepsi, atau opini tertulis kepada pembaca yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi menampilkan argumen yang berisi ide penentang dan ide pendukung. Ciri-ciri paragraf argumentasi. 1. Memberikan penjelasan mengenai pendapat, gagasan, atau keyakinan penulis. 2. Memerlukan fakta yang diperjelas dengan angka statistik, gambar, bagan, dan analisis. 3. Menggali sumber pengalaman, penelitian, sikap, dan keyakinan. 4. Mempengaruhi pendapat atau keyakinan pembaca. 5. Menggunakan contoh angka statistik, gambar, dan lainnya untuk membuktikan kebenaran. 6. Ditutup dengan kesimpulan. Baik, terima kasih dari kami, kelompok 5. Apabila ada kesalahan, baik itu ucapan maupun dalam kami menyampaikan ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila ada pertanyaan, silakan bisa ditulis di room pertanyaan yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.